Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dera Asadim dengan NRP 15/2022-45 akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Analisis Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan e-commerce menggunakan algoritma decision tree pada online shop. Yang pertama adalah latar belakang. Pertumbuhan e-commerce dalam sektor e-commerce di Indonesia tumbuh pesat dengan nilai transaksi mencapai 60 miliar USD pada tahun 2023. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu adalah peningkatan transaksi tidak selalu diikuti kepuasan pelanggan yang stabil. Banyak juga pelanggan yang pindah platform karena layanan yang kurang memuaskan atau bisa disebut mencari yang sesuai kriteria mereka. Lalu pentingnya analisis, kepuasan pelanggan adalah kunci loyalitas dan pembelian ulang atau repurchase intention. Lalu ada solusi teknologi menggunakan algoritma decision tree C4.5 untuk mengidentifikasi faktor dominan secara visual dan mudah diinterpretasikan oleh manajemen. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama itu rumusan masalahnya apa aja sih faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Lalu bagaimana efektivitas algoritma decision tree dalam mengidentifikasi faktor tersebut. Yang ketiga, faktor mana yang paling dominan dalam pemodelan. Lalu ada tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor pengaruh berdasarkan data empiris, lalu membangun mode klasifikasi tingkat kepuasan pelanggan, yang terakhir untuk menentukan variabel paling signifikan sebagai dasar rekomendasi strategis. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Pada fokus data ini, data pelanggan mencakup kualitas produk, pengiriman, keamanan, kemudahan aplikasi, layanan pelanggan, dan harga. Lalu pada algoritma decision tree menggunakan tipe C4.5. Lalu sumber data yang diambil dari dataset publik, bisa juga kita mengambil referensi dari Kaggle atau data ulasan platform populer seperti contohnya ada Tokoshopee, Tokopedia, Lazada, semacam toko online shop lainnya. Lalu ada matrik evaluasi untuk akurasi, untuk precision, recall, dan composition matrix. Lalu selanjutnya ada landasan teori. Untuk kasus ini e-commerce dan kepuasan dipengaruhi oleh kualitas layanan, kualitas produk juga, dan e-servicescape atau desain lingkungan digital. Lalu ada decision tree untuk algoritma yang digunakan. Algoritmanya pembelajaran mesin yang membentuk pohon keputusan melalui perhitungan entropy dan information gain. Lalu keunggulan dari algoritma ini mampu menangani atribut numerik atau kategorikal serta menghasilkan model yang transparan. Untuk penetraan dahulunya ini untuk referensi dari Budi et al. Yaitu kecepatan layanan kemudian aplikasi adalah faktor paling berpengaruh. Ada juga Ramdhani dan Roji, ulasan positif memiliki korelasi yang kuat, kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada dari Pratama et al. Klasifikasi ketepatan waktu pengiriman menggunakan decision tree mencapai akurasi 86,7%. Lalu selanjutnya ada metode penelitian, jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen berbasis machine learning. Untuk variabel penelitiannya menggunakan independent X sebagai kualitas layanan produk, untuk perbandingan harga, kecepatan pengiriman, keamanan, dan kemudahan aplikasi. Lalu ada dependent Y juga untuk tingkat kepuasan, puas tidak puasnya. Lalu untuk toolsnya di sini menggunakan Python, scikit-learn, pandas, numpy, dan matplotlib. Untuk alur penelitiannya, studi literatur, pengumpulan dasar teori dan jurnal terkait, data preprocessing, pemilihan dasar transformasi kategorikal ke numerik dengan pemilihan data 80/20. Lalu implementasi C45 untuk algoritmanya membutuhkan pohon keputusan dan aturan. Lalu yang terakhir ada validasi dan evaluasi menggunakan K-fold cross validation dan evaluasi perempuan model.
Di sini untuk harapan dan caranya bagi pelaku e-commerce diharapkan hasil analisis menjadi dasar bagi pemilik online shop untuk memeriksa perbaikan pada variabel yang paling berpengaruh guna meningkatkan loyalitas dan pelanggan. Pengembangan model harapannya untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan algoritma lain seperti Nano Forest atau XGBoost. Untuk luasan data, menambah variabel eksternal lain seperti tren media atau promosi influencer untuk mendapatkan gambaran kepuasan yang lebih menyeluruh. Yang terakhir, implementasi praktis. Hasil penelitiannya dapat diharapkan diimplementasikan dalam sistem peringatan dini atau early warning system untuk meneksi kepuasan pelanggan secara otomatis. Demikian dari saya untuk presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.